Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Pujiarti, Magister Pendidikan. Saat ini saya menjadi dosen yang mengajar di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bengkulu, yaitu di STK IPA Bengkulu pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah keahlian yang saya mampu, yaitu mata kuliah matematika dasar. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini wajib diampu oleh mahasiswa semester 1 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan konsep dasar matematika. Adapun materi pada mata kuliah ini terdiri dari sistem bilangan real, himpunan, persamaan dan pertidaksamaan linear, fungsi, matriks, limit dan kekontinuan, turunan, dan integral. Materi yang saya sampaikan pada mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi yang terdiri atas 4 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek sikap, aspek keterampilan khusus, dan aspek keterampilan umum. Dari capaian pembelajaran lulusan program studi diuraikan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu mengidentifikasikan dan menerapkan sistem bilangan real. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan konsep tentang himpunan. Mahasiswa mampu menerapkan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan konsep relasi dan fungsi dalam pemecahan masalah. Mahasiswa mampu menggunakan konsep matriks. Mahasiswa mampu melakukan penyelesaian masalah tentang limit dan kekontinuan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep turunan dalam menyelesaikan masalah tentang turunan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep integral dalam menyelesaikan masalah tentang integral. Dalam proses pembelajaran, saya membangun interaksi bersama mahasiswa dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, yaitu saya menggunakan pembelajaran cooperative learning dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian selanjutnya saya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Selanjutnya pada tahap asesmen, saya melakukan penilaian dengan bobot penilaian yang telah disepakati bersama dengan mahasiswa di awal perkuliahan dengan komponen penilaian antara lain: 1. Kehadiran dan keaktifan dengan bobot 20%, kuis 10%, tugas 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Demikian deskripsi mata kuliah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan sehingga kita bisa menghadiri mata kuliah yang pada pagi hari ini bisa kita jalani bersama. Adik-adik, hari ini kita akan belajar selanjutnya dengan pertemuan kedua, yaitu dengan mata kuliah matematika dasar. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sejenak kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita absensi dulu ya. Ibu ingin ngecek dulu kehadiran adik-adik pada pagi hari ini.
Oke. Jika M dan N adalah bilangan asli dengan N tidak sama dengan 1 dan A adalah bilangan real yang tidak negatif, maka A pangkat M per N sama dengan A pangkat M dipangkat 1 per 6 per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, dan A pangkat M per N sama dengan negatif A pangkat 1 per N pangkat M sama dengan negatif akar pangkat N dari A pangkat M. M per N sama dengan A pangkat M dipangkatkan 1 per N, maka ini nanti dikalikan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, dan A pangkat M per N itu sama dengan negatif A pangkat 1 per N dipangkatkan M, akan menjadi negatif akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Sampai sini paham?
P dikali A log N. Baca coba Miranda. A log M dipangkat P sama dengan P-nya dikalikan dengan A log N. Oke, jadi begitu konsepnya ya. Nah, selanjutnya itu adalah mengubah basis logaritma. Coba aku bisa baca? Silakan dibaca. M log N sama dengan A log N dibagi A log M. Iya, M log N sama dengan A log N, N-nya duluan dibagi A log N. Sifat ini ada 4 sifat ini berlaku dengan syarat ini. Kalau ada yang seperti ini maka ini namanya syaratnya. Syaratnya adalah A-nya itu tidak harus lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti bilangan berapa? 1, 2, dan seterusnya. Oke. Syarat kedua adalah A itu tidak boleh sama dengan 1. Berarti 2. Kalau mau boleh nggak? Tidak boleh. Harus lebih dari 1. Harus lebih dari 0. Ya kan? A itu lebih dari 0 tapi tidak boleh sama dengan 1. Lebih dari 0 kan 1. Ada lagi syaratnya tidak boleh sama dengan 1. Maka mulai dari bilangan 2. Begitu cara pemahamannya. Terus M lebih dari 0. Nilai M ini harus lebih dari 0. Itu 1 dan seterusnya. Nah, N juga harus lebih dari 0. Syarat. Jika keempat syarat ini tidak dipenuhi maka operasi atau sifat-sifat logaritma ini tidak bisa digunakan. Ada yang pertanyaan? Paham? Baik, adik-adik perhatikan di depan itu ada sudah tersedia masalah. Coba kita analisis masalah ini. Masalah yang di sini bisa kita lihat adalah petani di daerah Dompu menggunakan satuan tradisional luas tanah dalam bentuk petak persegi. Tahu persegi? Oke. Jika mereka mengetahui luas totalnya, mereka ingin mengetahui panjang sisi ladangnya. Kalau ingin mengetahui luas, maka dia harus tahu sisi. Oke. Masalah ini kita diskusikan secara berkelompok. Mari kita berkelompok sesuai kelompoknya. Lihat. Baik. Ya. Ibu memberikan LKS, silakan kerjakan soal yang sudah diberikan depan. Ada masalahnya adalah terkait petani. Petani yang ingin tahu panjang sisi dari tanahnya yang berbentuk persegi. Soalnya adalah seorang petani memiliki ladang seluas 400 meter persegi yang berbentuk persegi. Berapa panjang sisi ladang tersebut? Jadi sisi ya. Oke. Sekarang ibu bagi dulu. Baik. Oke, silakan kalian mendiskusikan dan tulislah jawaban pada lembar kerja yang sudah saya bagikan.
ini sebagai luas. Luas sama dengan sisi kuadrat. Luasnya berapa? Luasnya ada 400 meter sama dengan sisi kuadrat. Terus S kuadrat sama dengan 400. Karena di sini pangkat, untuk menghilangkan pangkat itu kita akarkan teman-teman. Nah, 400 ini diakarkan. S sama dengan akar 400. Akar dari 400 itu berapa teman-teman? 20. Karena 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi ini hasil akhirnya. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Lagi kelompok 2. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman lain? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok 3 dilakukan oleh siapa? Anggun Puspitasari. Silakan Anggun Puspitasari. Bertanya. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspitasari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini pertanyaan saya, kenapa perpangkatan bilangan pangkat 2 berubah menjadi akar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Anggun yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa perpangkatan bilangan pangkat 2 itu berubah menjadi akar? Jawabannya itu karena pada konsep perpangkatan bentuk pecahan berlaku jika ini konsep awalnya, Kak. Konsep awal perpangkatan. Konsep awal